Selamat pagi semua, saya Markus Wijaya mengajak teman-teman merenungkan firman Tuhan melalui renungan Embun Sorgawi. Teman-teman, di bulan Paskah ini kita memperingati salib Kristus, di mana Yesus membiarkan kebebasannya direnggut sampai harus dipaku di atas salib, supaya saya dan saudara mengalami kebebasan, terutama dari maut dan dosa. Jadi di pagi ini saya ingin sharing mengenai freedom atau kebebasan. Izinkan saya bertanya kepada saudara, menurut saudara apa sih freedom atau kebebasan itu? Seperti apa sih kebebasan itu? Seringkali kalau kita dengar kata freedom atau bebas, pikiran kita cenderung melayang ke hari libur. Anak-anak sekolah bebas, nggak ada PR, nggak perlu belajar. Yang kerja juga nggak perlu ke kantor. Di hari libur, we can do whatever we want to do. Kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Pokoknya bebas. Jadi ketika kita mendengar kata freedom atau bebas, kita cenderung relate dengan suatu tindakan atau action. Ketika kita bisa bertindak semau kita berpikir bahwa itulah kebebasan. Teman-teman, ketika saya sedang membaca Alkitab dari kitab Lukas pasal 15 tentang perumpamaan anak yang hilang, somehow ayat-ayat perumpamaan ini mengajar kepada saya sesuatu yang lain dari yang biasanya saya dapatkan. Seolah-olah perumpamaan anak hilang ini sedang mengajarkan suatu konsep mengenai freedom atau kebebasan kepada saya. Perumpamaan anak yang hilang ini mengisahkan seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak. Anak yang bungsu meminta bagian harta warisan miliknya, padahal ayahnya ini masih hidup. Setelah ayahnya memberikan harta bagiannya beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya dan pergi ke negeri yang jauh untuk berfoya-foya. Menurut saya si bungsu ini berpikir untuk hidup bebas. Mungkin dia berkata, I want to live in freedom. I want to do whatever I want to do. Saya mau melakukan apapun yang saya mau. Itulah konsep bebas versi si bungsu. Nah, berselang beberapa waktu lamanya si bungsu ini menjalani kebebasan versinya itu, tidak disebutkan bahwa dia bekerja mencari nafkah. Hidupnya didedikasikan full untuk berfoya-foya. Tetapi lambat laun dia semakin melarat. Dan di akhir cerita si bungsu harus mulai bekerja karena dia kelaparan. Dan akhirnya dia bekerja di sebuah kandang babi. Bagi seorang Yahudi pada saat itu babi adalah binatang yang haram. Dan menjaga babi bukanlah sebuah pekerjaan yang mulia atau sebuah pencapaian pada saat itu. Bahkan saking laparnya, makanan dari hewan yang haram pun ingin dia minta untuk mengisi perutnya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kita belajar bahwa hidup bebas versi si bungsu ini bukan membawa dia kepada kebebasan yang sejati, tetapi justru membawa dia kepada kehidupan yang mengerikan yang belum pernah dialami sebelumnya. Ide kebebasan, aku mau melakukan apapun yang aku mau, ternyata berujung pada penderitaan. Teman-teman, konsep kebebasan yang salah jika diterapkan akan berujung kepada penderitaan. Sebagai contoh, saya yakin saudara setuju bahwa kita sebagai orang Kristen dikatakan bebas makan apa saja, betul? Bahkan kita punya ayat pendukungnya di mana Yesus sendiri berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Asik dong ya kita bebas dalam hal makanan. Betul, kita bebas dalam hal makanan sebagai orang Kristen. Akan tetapi ketika kebebasan ini dimaknai, kita sebagai anak Tuhan bebas makan apapun, kapanpun, dalam jumlah berapapun, bukankah ini akan berujung kepada penderitaan? Kolesterol, asam urat, trigliserid tinggi, ditambah obesitas dan beragam penyakit lainnya akan menanti di depan sana. Tidak pandang siapapun dia. Tidak peduli dia anak Tuhan atau bukan, dia pelayan Tuhan atau bukan, dia mengembalikan perpuluhan atau tidak. Teman-teman bisa lihat bahwa konsep kebebasan yang salah jika diterapkan akan berujung kepada penderitaan.
Lalu apa kebebasan itu? Kalau kita kembali melihat perumpamaan anak yang hilang di Lukas 15 ayat 17 dikatakan seperti ini. Lalu ia, si bungsu maksudnya, menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Di kandang babi itulah si bungsu akhirnya menyadari bahwa orang upahan di rumah bapaknya bahkan memiliki kebebasan untuk makan lebih dari dia pada saat itu. Orang upahannya memang tidak bisa berfoya-foya. Mereka tidak bisa makan minum semau mereka. Tetapi makanan mereka setiap hari cukup. Bahkan menurut ukuran si bungsu pada saat itu sangat berlimpah. Itu sebabnya di ayat 18 si bungsu berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Di kandang babilah si bungsu menyadari bahwa walaupun di rumah bapaknya ia harus bekerja bahkan sebagai orang upahan, ada tanggung jawab yang bapaknya akan berikan kepadanya. Di rumah bapaknya dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Akan tetapi dia dapat menikmati kebebasan yang sejati dalam jangka panjang. Suatu kondisi yang dulu dia anggap terkekang, ternyata secara jangka panjang justru lebih membawa pada kebebasan. Teman-teman, I learned that freedom is not an action. Freedom is a consequence. Kebebasan yang sejati bukan bicara tentang kemampuan kita untuk bertindak melakukan segala sesuatu yang kita inginkan tanpa ada yang melarang. Kebebasan yang sejati justru adalah konsekuensi atau akibat dari kita melakukan segala sesuatu yang perlu dilakukan dengan benar. Di rumah bapaknya si bungsu secara tidak sadar telah hidup dalam kebebasan karena ayahnya ini sangat cakap melakukan segala sesuatu dengan benar. Si bungsu gagal memahami bahwa segala tugas, tanggung jawab, serta aturan yang ayahnya terapkan justru dibuat untuk mendatangkan kebebasan bagi seluruh isi rumah. Dia pikir bahwa di luar rumah bapaknya dia masih dapat menikmati kebebasan tersebut cukup dengan harta warisan saja. Teman-teman, apakah saudara ingin hidup dalam kebebasan? Jangan habiskan energimu memikirkan tentang kebebasan itu sendiri. Pikirkanlah apa yang dapat engkau lakukan dengan benar di hari ini. Dan tanpa engkau sadari dalam jangka panjang, engkau sedang menghidupi kebebasan. Bukankah itu yang Yesus lakukan bagi kita umatnya? Ide membebaskan kita dari dosa dan maut bukan sesuatu yang dia bicarakan hanya sebagai konsep, filosofi atau wacana semata. Tetapi dia melakukan apa yang perlu dia lakukan saat itu dengan tepat dan benar. Bahkan dikatakan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Semoga perenungan ini dapat memberkati kita semua. Tuhan memberkati.